Pada hari ini saya akan menjelaskan penangkaran rusa dalam mata kuliah penangkaran flora dan fauna. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa Indonesia memiliki variasi spesies rusa. Ada rusa sambar, ada rusa timur, rusa bawean. Nah, kita perlu mengetahui bagaimana asal-usul dari populasi rusa yang akan kita tangkarkan. Rusa sebagai satwa yang dilindungi, maka di dalam penangkaran data tersebut harus jelas. Rusa diambil dari mana? Apakah dari alam langsung? Provinsi mana? Atau hutan mana? Atau kita ambil dari individu orang yang menyerahkan ke suatu pusat penangkaran. Ini kita catat. Selain itu, kita harus mengetahui juga berapa jumlah individu rusa yang akan ditangkarkan. Nah, selanjutnya komposisi umurnya. Jantan dewasa, betina dewasa, kemudian jantan muda, betina muda, anak-anak ataupun bayi yang baru lahir. Nah, itu komposisi umurnya kita petakan. Selanjutnya, seks rasio. Berapa jantannya, berapa betinanya. Nah, itu penting. Jangan sampai kita seks rasio begitu mau penangkaran rusa kebanyakan jantannya ketimbang betina. Atau malah hanya jantannya aja, atau malah betina saja, yang jelas tidak berkembang. Nah, seks rasio biasanya lebih banyak betina daripada jantan untuk rusa ini. Nah, selanjutnya kita melihat lokasi penangkaran. Lokasinya di mana? Apakah di pulau yang dibatasi dengan laut atau daratan yang luas yang dibatasi dengan pagar. Kemudian kita juga lihat sumber airnya. Sumber air di sini khusus untuk minum rusa. Juga sumber pakannya serta shelter. Nah, ini penting. Kemudian satwa tadi itu perlu diberi penomoran atau penamaan. Tapi biasanya kalau jumlahnya banyak itu diberi penomoran, di tagging. Nah, selanjutnya kita berikan obat atau disuntik supaya bebas dari penyakit. Kemudian kita kembangkan. Nah, studi kasus di Unila. Rusa yang ada di Unila. Ya. Rusa yang ada di Unila itu karena jumlahnya sedikit dan dia hanya diberi nama. Diberi nama, kadang-kadang nama singkatan, kadang-kadang nama pengelola. Dahulu rusa di Unila itu ada rusa sambar.
Servus unicolor. Sekarang hanya ada rusa timor, Servus timorensis. Dulu pernah dalam satu kandang ada 2 spesies, tapi rusa sambar tidak ada lagi, yang tersisa tinggal rusa timor. Nah, rusa di Unila diberi kandang terbuat dari besi, melingkar kandang semuanya. Nah, itu setinggi 3 meter. Nah, manajemen penangkaran di Unila itu ada tim Unila yang mengurus penangkaran dari aspek pakan, aspek kesehatan, dan aspek administrasi. Itu masing-masing ada yang mengurusnya. Nah, biasanya di dalam penangkaran ini perlu urusan administrasi dalam bentuk surat perizinan dari BKSDA. Nanti ada masanya, andai kata sudah habis waktunya, perlu diperpanjang kembali. Harusnya di Unila itu diberi pakan drop-in atau suplai pakan dari luar. Kadang-kadang memang rusa di situ makan rumput, tapi sangat sedikit, tidak bisa sepenuhnya, sehingga ada petugas kandang atau keeper yang tugasnya memberi pakan pada saat pagi dan pada saat sore. Nah, ini rusa akan sehat apabila pakannya tercukupi. Nah, dalam kegiatan penangkaran ini tentu di perjalanan banyak mengalami berbagai macam masalah. Dulu masalah air atau sumber air minum sebelum dibangun embung itu terjamin, dan rusa bisa berenang menyeberang dari satu titik ke titik lain dan tepinya landai, sehingga mengikuti seperti kondisi habitat alaminya. Nah, sekarang begitu dibangun embung yang kedalamnya diperkirakan 5 meter, itu terlalu curam, sehingga rusa susah untuk minum gitu. Nah, tempatnya itu sebenarnya perlu ada tempat yang berupa koridor yang mudah untuk rusa mencari air minum. Karena susah, jadi permasalahan yang sebelumnya itu tidak jadi masalah, setelah dibangun embung justru jadi masalah karena teknisnya tidak seperti kondisi alaminya. Ini yang berbahaya karena begitu rusa masuk lewat terowongan air itu nanti dikhawatirkan nggak bisa keluar lagi atau terperosok. Nah, masalah berikutnya karena rusa itu di tengah kampus dan menjadi pusat olahraga, kemudian banyak pengunjung juga yang melihat rusa.
dari mulai anak-anak sampai dewasa. Dan apabila tidak paham, maka mereka bisa saja memberikan makanan yang tidak sesuai dengan kondisi untuk kesehatan rusa. Nih, jadi walaupun sudah diberi tanda untuk tidak memberi pakan, tapi biasanya pengunjung memberi pakan juga. Nah, ini dikhawatirkan itu bisa membahayakan seandainya tidak cocok ya. Kemudian masalah kiper atau memberi pakan. Nah, di situ petugasnya ada satu. Benarnya minimal paling tidak dua. Karena apabila satu berhalangan, yang lainnya bisa menggantikannya. Nah, rusa di kandang unila ini setelah diukur itu tampaknya perlu ada penyesuaian untuk daya dukungnya. Walaupun diberi pakan drop-in, ya, tapi itu perlu perhitungan pakan drop-in-nya berapa yang disediakan. Kalau mengandalkan dari kandang rusa sendiri tentu masih sangat kurang. Nah, sebagian besar itu vegetasinya berupa jati di mana rumputnya kurang. Nah, itu daya dukung harus disesuaikan dengan porsi pakannya, biasanya 10% dari berat badan. Kalau di sana ada 6 rusa, total berat badannya misalnya 500 kg, tentu 10% dari 500 itulah 50 kg per hari yang harus disediakan oleh kiper untuk menunjang kesehatan mereka. Nah, demikian penangkaran rusa yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.